Memahami keamanan data kriptografi dasar, simetris dan asimetris. Kriptografi adalah teknik untuk mengamankan data dengan cara mengubahnya agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Perbedaan kriptografi simetris dan asimetris. Sebelumnya, kriptografi simetris itu adalah metode inskripsi di mana satu kunci yang sama digunakan untuk menyediakan inskripsi dan membuka deskripsi data. Lalu ada kriptografi asimetris di mana menggunakan sepasang kunci, satu kunci publik dan satu kunci privat. Perbedaan di antaranya, yang pertama, kriptografi simetris menggunakan satu kunci untuk inskripsi dan deskripsi. Lalu dia cepat dan cocok untuk inskripsi data dalam jumlah besar. Contohnya algoritma AES dan DES. Tantangan kriptografi simetris adalah distribusi kunci yang aman. Kriptografi asimetris, dia menggunakan dua kunci publik untuk inskripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Lebih lambat dari simetris tapi lebih aman untuk komunikasi. Contoh algoritma RSA, ECC, digunakan dalam SSL atau TLS, dan tanda tangan digital. Autentikasi dan otorisasi. Sebelumnya, pengertian autentikasi itu adalah proses untuk memverifikasi identitas seseorang atau sistem yang ingin mengakses suatu sumber daya. Sedangkan otorisasi adalah proses untuk menentukan apa yang boleh dilakukan oleh pengguna setelah berhasil diautentikasi. Proses verifikasi identitas pengguna menggunakan metode umum di mana diminta menggunakan password, token atau kartu, atau biometrik. Otorisasi, proses pemberian hak akses setelah autentikasi berhasil, menentukan apa yang boleh diakses oleh pengguna seperti file, sistem, fungsi, dan fungsi tertentu. Selanjutnya, macam-macam model kontrol akses. Yang pertama ada DAC, di mana pemilik data yang menentukan siapa yang boleh mengakses. DAC juga fleksibel tapi rawan kesalahan konfigurasi. Yang kedua ada MAC, ditetapkan oleh kebijakan sistem, digunakan pada sistem militer atau pemerintahan. Data diberi label pengguna punya clearance level. RBAC, akses diberikan berdasarkan peran atau role pengguna, lalu dia lebih mudah dikelola daripada organisasi besar. Firewall, IDS, dan IPS. Firewall untuk memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan, bisa berbasis host atau jaringan. Lalu ada IDS, mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan, tapi tidak mengambil tindakan, hanya memberi peringatan. Lalu ada IPS, dia sama persis seperti IDS, tapi IPS ini memberikan tindakan berupa memblokir aktivitas yang mencurigakan secara otomatis. Sistem keamanan jaringan lainnya. Ada antivirus dan anti-malware, melindungi endpoint dari perangkat lunak berbahaya. Lalu ada CIEM, Security Information and Event Management, menganalisis log dari berbagai perangkat untuk mendeteksi keamanan. Protokol komunikasi aman. Yang pertama ada HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS yang dilindungi oleh SSL atau TLS, digunakan untuk mengamankan komunikasi di web. Lalu ada SSL atau TLS, Secure Socket Layer and Transport Layer Security.
protokol kriptografi yang menjamin komunikasi aman antara dua sistem, enkripsi data, integritas, dan autentikasi. TLS adalah versi yang lebih aman dari SSL. Lalu ada VPN, Virtual Private Network, di mana dia mengamankan koneksi internet dengan membuat terowongan terenkripsi antar jaringan. Digunakan untuk akses jarak jauh yang aman. Kesimpulannya adalah keamanan data dan jaringan mencakup berbagai konsep penting untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Kriptografi baik simetris maupun asimetris digunakan untuk mengenkripsi data agar tetap aman selama penyimpanan dan transmisi. Autentikasi memastikan identitas pengguna, sementara otorisasi mengatur hak akses mereka. Model kontrol akses seperti DAC, MAC, dan RBAC digunakan untuk mengelola siapa yang dapat mengakses informasi tertentu. Sistem keamanan jaringan seperti firewall, IDS atau IPS, antivirus, dan CM membantu mendeteksi dan mencegah keamanan. Maksudnya mencegah ancaman. Selain itu, protokol komunikasi aman seperti HTTPS, SSL, dan TLS dan VPN menjaga kerahasiaan dan integritas data dalam pertukaran informasi melalui internet. Keseluruhan sistem ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya.